Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'd. Hadratul kiram yang kami hormati, para alim, para ulama, punyai dan seluruh hadirin yang hadir pada studio kali ini, yang kami hormati Bapak Ketua STAI Diponegoro Tulung Agung, Bapak Dr. Sukarji MPDI beserta seluruh Cipek Akademika STAI Diponegoro Tulung Agung. Yang kami hormati pemateri kita pada sore hari ini, alhamdulillah luar biasa. Yang telah hadir bersama kita ada Bapak Dr. Muhammad Ali Sodik MPDI, juga kemudian diteruskan Bapak Dr. Amaruddin MPDI dan Bapak Dr. Haji Eko Sigit Purwanto MPDI. Selamat sore Bapak-bapak semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Luar biasa Ki? Biasa-biasa saja. Alhamdulillah di penghujung hari yang sekian kalinya ini nanti akan kita bukber. Ini nanti kita akan podcast Ramadan dari Himaprodi PAI STAI Diponegoro Tulung Agung yang akan membahas tema-tema yang sungguh luar biasa menarik. Pada hari ini ada healing spiritual ala Ramadan, kemudian ada detox media sosial selama Ramadan, mungkin atau mustahil, dan tema yang ketiga nantinya akan puasa di era scroll tanpa batas, menjaga fokus di era distraksi. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama kita mulai podcast pada sore hari ini. Yang kita bahas adalah tema yang pertama, yakni healing spiritual ala Ramadan, yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Ali Sodik MPDI. Monggo Bapak, mungkin panjenengan bisa memaparkan apa itu healing spiritual ala Ramadan. Belum panjenengan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang berbahagia dan sore hari kita bisa bertemu Bapak Dr. Kiai Amaruddin dan Pak Dr. Haji Sigit beserta host dari Himaprodi ya, beserta audien yang luar biasa banyak sekali ini ya. Tepuk tangan dulu. Banyak sekali. Jadi kalau kita bahas tentang healing spiritual atau Ramadan, itu sebenarnya kalau kita bahas secara akademisi tidak akan cukup pada 1 jam 2 jam. Ya, tapi kita akan mengambil poin-poin yang terpenting, bahwa ketika kita melihat proses Ramadan ini bagi orang apalagi yang beriman gitu, yang beriman dalam Ramadan ini, tanpa Ramadan pun healing spiritual itu dilakukan setiap hari. Tidak harus Ramadan, tetapi karena Ramadan ini pada dasarnya adalah bulan suci yang biasanya itu kita melakukan sebuah menata kejiwaan, emosional dan sebagainya. Itu yang sebelumnya itu awalnya itu standar, ini bulan suci kita tingkatkan menjadi lebih baik. Kita melihat bahwa aktivitas di Ramadan ini sebenarnya harus seperti biasa. Perkuliahan juga seperti biasa ya toh. Tapi kebanyakan orang-orang itu ngalem. Ngalem. Puasa, akhirnya minta libur ya toh. Itu ngalem gitu. Padahal orang puasa itu bagian daripada rukun Islam. Seperti sholat coba dan sebagainya, itu sama puasa. Ngapa gitu? Di bulan suci Ramadan ini bulan yang suci betul, tetapi jangan terlalu ngalem gitu. Ya, ketika kita ngalem dalam sisi tataran keseharian, itu banyak orang-orang yang menganggap puasa itu menjadi beban akhirnya. Itu yang harus ditanyakan. Ya.
Karena kengalaman itu akan menjadi beban. Nah, akhirnya ketika menjadi beban, bagaimana amal ibadahnya? Melakukan setiap kegiatan itu malas gara-gara lapar. Kan lapar dan haus itu sebenarnya yang paling dicoba bayangkan. Ya. Apa yang ditunggu dalam puasa itu? Adzan maghrib. Adzan maghrib ditunggu karena apa? Berbuka puasa. Kan gitu toh? Nah, sebenarnya itu. Nah, padahal di dalam tataran puasa ini lebih jauh daripada itu, menata semua yang hawa nafsu dan semuanya ya toh, termasuk nafsu yang biasanya mahasiswi itu ngerumpi itu ngerasani tonggone gitu. Itu juga harus dihilangkan. Nah, maka dari itu ketika kita melihat harus beda tatarannya antara ini healingnya para aktivis mahasiswa atau healingnya para pelajar atau healingnya orang yang tidak sekolah, itu beda, jangan disamakan. Makanya ada tahapan-tahapannya. Maka dari itu ketika kita melihat ya healingnya orang yang itu tidak sama. Sampai kan belum berkeluarga toh? Ya, tidak sama. Bagi yang sudah berkeluarga, apalagi sudah ada yang beristri lebih dari satu, itu tidak sama healing. Itu mesti ada tataran yang berbeda, tidak bisa samakan. Makanya itu kita pilih yang mana konsep ini. Ya tataran karena ini adalah akademisi di mahasiswa, ya pada umumnya mahasiswa. Apa? Ketika kegiatan keseharian itu sebelum puasa itu apa? Kerjakan, jangan ditinggalkan. Proses aktivis dan sebagainya, termasuk seperti ini kan bagian daripada ya kegiatan yang bagus ya. Semua menunggu buka puasa sampai melakukan acara yang seperti ini ya toh. Pokoknya pada prinsip kejiwaan manusia itu penting dalam sebuah proses spiritualitas juga. Tapi ada yang jangan ditinggalkan tentang konteks keilmuan, intelektualnya itu harus seimbang. Jangan sampai giling-giling saja terus akhirnya meninggalkan sebuah proses keilmuan. Tidak didasari pada apa? Pada prinsip atau pada teori-teori keilmuan. Nah, seperti itu ya toh. Ya, maka dari itu saya berpesan bahwa sebagai mahasiswa ojo ngalem. Ya tetap belajar. Saya kemarin ajak, ayo kita masuk daring. Lapar Pak, Mas puasa. Nah, kalau puasa kan apa yang ditunggu coba? Itu tadi toh adzan maghrib itu tadi. Oke, itu aja ya. Nah, jadi healing spiritual tidak harus di bulan Ramadan. Iya, setiap hari. Setiap hari bisa healing spiritual. Iya, gitu. Tetapi pada prinsipnya tataran kadarnya itu harus ditingkatkan. Kalau setiap hari itu 80, maka Ramadan harus full kan gitu kan. Nah, itu. Siap. Siap Bapak. Luar biasa. Tadi healing spiritual dipaparkan oleh Bapak Ali Sodik, tapi banyak orang yang mencari self healing Bapak melalui liburan atau hobi. Namun Ramadan ini kan menawarkan konsep penyembuhan dari dalam. Secara epistemologi, bagaimana puasa ini sebenarnya mengkonstruksi kesehatan mental dan spiritual kita yang seringkali patah oleh urusan duniawi. Nah, sebenarnya bagi saya itu kenapa puasa itu diwajibkan? Ya, memang pada prinsipnya adalah sebagai bagian pada pelaksanaan rukun Islam tadi. Nah, ketika orang melakukan umpama seperti ini, sampai dengan melakukan kunjungan ataupun wisata kemana, belum tentu sampai itu melakukan penyembuhan kejiwaan, belum tentu. Setelah wisata nanti untak mulai mikir utangnya banyak. Lebih banyak lagi berarti. Sama cukup di warung kopi bengong dengan berpikir ambil ngopi, ada orang yang itu menjadi bagian daripada penyembuhan itu. Tetapi perlu diketahui bahwa apa yang disembuhkan itu jasmani apa rohani, ya, kan itu kan? Iya, betul sekali. Kalau rohaninya ya betul, pada puasa itu tatarannya rohani itu memang pada prinsipnya sehat orang puasa itu. Tapi kejiwaan jangan hanya puasa, tapi setiap malam sholat tahajud, sholat duha, sholat 5 waktu, mendoakan orang tua dan sebagainya. Itu bagian dari ada itu, jangan hanya terus ya. Tapi kalau pada prinsip biologisnya itu betul, orang puasa itu sehat betul, tetapi belum tentu orang puasa itu sehat rohaninya. Betul tidak? Betul sekali. Nah, iya toh? Iya, berarti karena sehat. Ada dua hal. Yang pertama, dia karena melakukan kewajiban, betul, dengan senang. Ada juga dengan
keterpaksaan. Iya, Nah. karena kewajiban. Ya toh. Biasanya kalau terpaksa itu, kalau orang terpaksa kok orang bermunajat cinta ya toh. Terpaksa itu sudah enak rasanya belas. Contohnya minum kopi. Ketika terpaksa karena tidak pernah minum kopi, pahit. Tapi karena kopi itu pahit, karena dia itu senang, dianggap kopi itu legi, padahal tidak ada gulanya. Melihat sampean itu orang yang tidak cinta, melihat sampean itu walaupun sampean tidak mandi, itu jeleknya luar biasa. Tapi ketika orang melihat dengan kecintaan itu tadi, kamu tidak mandi pun setahun, tetap menjadi orang yang Tetap menjadi yang tertampan. berganteng gitu. Ya, Luar biasa. Itulah biasa rasanya itu tadi. Saya beralih ke Bapak Eko Sigit. Nah, Bapak Eko Sigit, dalam hiruk pikuk dunia modern Bapak, kita seringkali kehilangan koneksi di dalam diri kita sendiri, koneksi kepada Sang Maha Pencipta. Ini konteksnya Bapak G. Ibadah kadang kita lakukan hanya karena sekedar kita ingin melakukan kewajiban saja, hanya ingin kewajiban itu terpenuhi saja Bapak. Jadi tidak terkoneksi dengan Sang Penciptanya. Kemudian bagaimana kita menjadikan sholat malam, kemudian tadarus bukan hanya sekedar ritual saja Bapak. Padahal Allah Subhanahu wa taala niki juga berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Kalau ini kita lakukan, berarti kita akan juga tentram. Tetapi koneksi itu kita tidak memiliki Bapak. Ya, bagaimana jenengan memaknai ini, koneksi kita kepada Sang Pencipta? Ya, Mas Amir, besok mejanya jangan bertiga seperti ini. Jadi perasaan kayak di sidang ini ya. Ini panitia Pak, harus di. Jadi ini ceritanya, kemudian mahasiswa menyidang dosennya ya kayak gini ya. Ini. Saya sudah seanjang tadi. Iya. Di luar tema yang saya mesti sampaikan sebenarnya, tapi sekedar kemudian menyampaikan pandangan berkaitan dengan konektivitas ibadah dengan spiritual kita. Apa yang disampaikan oleh Pak Ali tadi benar, bahwa ibadah, sholat dan sebagainya itu tidak hanya kemudian sekedar rutinitas ya, tidak hanya sekedar kemudian sebuah perwujudan apa itu kita, ketaatan kita kepada Tuhan kita, implementasi dari sebuah hadis bahwa khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak hanya itu, tapi lebih pada bagaimana kemudian ini memang benar-benar bisa membangun spiritual kita. Kalau kemudian dikatakan sholat, contoh misalkan bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka definisi daripada itu sholat tidak hanya kemudian dikerjakan sesuai dengan pakemnya yang 5 waktu itu, tapi bagaimana kemudian nilai-nilai dalam sholat itu memang benar-benar bisa kita wujudkan dalam kehidupan muamalah kita. Artinya bahwa seorang muslim itu tidak cukup kemudian sholat secara pribadi, Mas Amir. Sholatnya rajin, ibadahnya tekun, zikirnya kuat, tidak seperti itu. Tapi bagaimana kemudian dia juga sholat secara sosial, bagaimana kemudian dalam dia bermuamalah itu memang benar-benar baik. Sholat secara pribadi itu saya maknai kayak orang egois gitu loh. Jadi kesolehan dia itu hanya kemudian berdampak pada keinginan dia, hafdun nafsi dia untuk bisa masuk surga, paham gak ya? Tapi kalau orang soleh sosial, maka akan lebih bagaimana dia memaknai khairun nas anfa'uhum linnas, bagaimana kemudian dia memang betul-betul memahami bahwa saya harus bermanfaat bagi yang lain. Maka idealnya ibadah yang kemudian kita lakukan itu tidak hanya sekedar rutinitas, bagaimana kemudian ibadah ini bisa membentuk pribadi kita yang benar-benar khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, luar biasa sekali. Tepuk tangan dong semuanya. Ya. Rasanya jangan sepi. Jadi ibadah yang kita lakukan, tadarus dan lain-lain itu bukan hanya untuk ritual saja ya teman-teman. Pehno kita setiap hari seperti itu, kemudian hanya ritual saja, tapi itu harus mencerminkan kepribadian kita ketika nanti kita mampu mengamalkannya. Luar biasa. Langsung
tema yang kedua, kita berpindah yang kedua Bapak. Ada Bapak Dr. Amarudin MDI. Bapak alhamdulillah sehat nih Bapak nggih? Nggih, sehat. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Baik Bapak, tema yang kedua ini ada detox media sosial selama Ramadan, mungkin ataukah mustahil? Ya, mungkin ataukah mustahil? Bisa dipaparkan Bapak itu bagaimana ya kepada teman-teman semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Alhamdulillah bisa ikut podcast Hima Prodi PAI di hari keberapa ini. Semoga tetap menambah keberkahan kita di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sudah saatnya saya ketiban sampur tadi ngomong tentang detox media sosial. Ketika saya mendengar itu justru muncul pertanyaan bagi saya, emangnya kamu kuat? Emangnya kamu bisa? Emangnya media sosial itu jelek? Ya, gitu. Kenapa harus didetox? Gitu. Iya. Sehingga banyak pertanyaan itu, dan mungkin atau mustahil saya bisa menggiring opini sangat mungkin dengan alibi-alibi tertentu. Saya juga bisa menggiring mustahil dengan kenyataan dan fenomena sekarang. Tapi saya paham apa yang diharapkan dari tema yang ada ini, melihat mazorot dan afat yang ada di medsos gitu, ya, sehingga mengarahkan bahwasanya di Ramadan ini itu juga harus di detox gitu, seperti ya. Itu saya kira ketika saya menjawab mungkin, ya sangat mungkin, karena di luar Ramadan itu di pondok-pondok pesantren juga sudah menggalakkan detox. Yeah. Anak yang mondok sudah no Android gitu. Tapi masalahnya bagaimana mereka sudah detox seperti itu, tapi tetap bagaimana hatinya itu tetap HP. Sehingga ketika orang tuanya nyambang, istilahnya nyambang itu yang ditanyakan bukan keadaan orang tapi bawa HP enggak? Bawa HP enggak? Ya betul sekali. Lalu juga kalaupun saya beralibi sangat mustahil, ya sangat mustahil, tidak mungkin. Karena medsos itu jangan dimaknai negatif thinking, tapi juga banyak kebaikan-kebaikan di sana. Maka dari itu kenapa perlu di detox? Itu sebenarnya tidak hanya di era Ramadan. Justru kalau pada waktu bulan Ramadan itu saya kira detoxnya tidak semaksimal sebelum Ramadan. Justru sebelum Ramadan yang harus detox itu. Iya. Kalau puasa itu lihat gambar-gambar yang menggairahkan sudah berkurang karena kita udah berpuasa. Iya toh? Nabi aja bersabda ketika ya ma'saros sabab manistato al baeta fal yatazawa, tapi fa ilam yastri fal yasum. Berarti kalau kita sudah berpuasa kan detoxnya lebih kuat, harus maksimal ketika di luar puasa sebenarnya, tidak di puasa. Maka saya kira yang terakhir, Kola ulama kita, ulama Kang Said Agil Sirot, Mbah Yai Said Agil Sirot itu yang terupdate itu puasa itu yang pertama adalah jihad, lalu ijtihad, lalu mujahadah. Itu saya sempat melihat di beranda itu, dan saya tidak detox, itu justru malah positif bagi saya. Betul sekali, Bapak.
beliau pasti berdasar dengan dalil-dalil Al-Quran atau hadis dan dijelentrehkan. Ini kalau saya menjelentrehkan versi saya sendiri. Ya. Ijtihad itu ya jihad itu ya harus berperang. Berarti ya ketika kita lihat HP ini suatu keniscayaan, nggak bisa kita pisahkan. Kita beri khobar, beri flyer untuk podcast ini ya perlu medsos juga. Kalau kita puasa ini juga bagaimana jadinya kan gitu. Iya. Tapi tetap dalam konteks jihad kita harus berperang. Ketika kita pinginnya baik tapi nyasar ke yang yaknah maka harus berperang. Ya. Dan juga berperang itu tidak syukur berperang tapi harus ada istihad. Gak apa-apa lewat itu tapi kita tidak kena sawannya, tidak kena asar aura negatifnya. Sudah biasa itu, memang dunia seperti ini, kurang ajar. Gitu. Nanti kalau sudah meningkat mujahadah itu saya kira perang kita sudah selesai pembahasannya, istihad kita sudah selesai. Maka saya kira media sosial juga bisa menjadi sumber untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Gitu. Maka jangan dimanai detok yang bagaimana. Detok gitu. Yang bagaimana. Gitu. Tapi saya mau mengulik ini Pak Ahmaduddin. Ada paradoks menarik nih. Di satu sisi kita ingin fokus ibadah, tapi di sisi lain niki arus informasi dan konten Ramadan ini justru gencar-gencarnya di bulan Ramadan ini di media sosial tentunya. Menurut perspektif penjenengan, apakah puasa gadget secara total ini mungkin atau tidak? Karena sebenarnya hanya perlu melakukan negosiasi batasan-batasan dengan handphone kita. Gitu. Ya, sangat mungkin bisa. Tapi secara hakiki medsos itu jangan dimanai hanya pakai media gadget ini. Gadget saja. Di era dulu itu ya ada audiovisual, televisi, ada. Maka kenapa kok hanya didiskriminasikan HP gitu aja? Kenapa kok HP juga detox media lewat televisi, lewat apapun? Saya jangan-jangan nanti justru kita ketinggalan informasi yang positif. Ya, betul, ada kajian Khurais Shihab, ada kajian Gus Baha yang bagus loh di Ramadan ini. Kan justru malah nggak bahaya itu. Kan juga bahaya. Maka sangat bahaya juga. Maka saya kira gadget ini jangan dimanai negatif thinking, tapi juga kalau ada teman kita yang berpuasa tidak pegang gadget, justru itu dipertanyakan. Emangnya kamu seharian sebelum berpuasa ini gadgetmu membawa apa? Membawa aura negatif untuk kamu, kan gitu kan? Kok harus berpuasa, kan gitu kan? Saya kira itu. Kalau nanti panjang lagi ketika dibahas secara fikih, emangnya pegang HP itu bisa membatalkan puasa? Maka kan dawa perkara nih, saya kira itu. Betul sekali Bapak. Baik, terima kasih luar biasa pernyataan dari Bapak Ahmaduddin. Tepuk tangan yang meriah dong untuk pernyataan Bapak Ahmaduddin, luar biasa. Oke, langsung saja kita yang ke tema 3. Bapak bersama Bapak Eko Sigit Purwanto, MPDI. Tema pada sore hari ini adalah puasa di era scroll tanpa batas, menjaga fokus di tengah distraksi. Gitu nih Bapak G. Mungkin bisa dipaparkan bagaimana puasa di scroll tanpa batas itu, kemudian di tengah-tengah situasi yang distraksi ini. Yang pertama, saya mengapresiasi acara pada sore hari ini. Terima kasih. Saya baru nggak, ternyata kita punya moto Toward an Excellent University. Itu Kaprodi PAI kalian luar biasa emang. Luar biasa. Kaprodi kita Bapak memang luar biasa. Gitu. Oke, iya Mas Amir. Ketika saya menerima tema distraksi, maka sebenarnya yang perlu dikaji dulu adalah kenapa kemudian distraksi itu
terjadi gitu kan. Distraksi itu kan pengalihan pada apa yang seharusnya kita mau fokus di situ. Ada distraksi, ada atraksi, ada gitu. Faktor utama yang kemudian menyebabkan kita distraksi itu, sebelum kita ngomong tentang puasa ya, saya pikir tentang amaliyah puasa dan sebagainya selesai di Pak Ali sama Pak Amaruddin. Iya, betul. Dan seperti apa yang sudah kita tahu, karena puasa menjadi sebuah rutinitas kan. Artinya puasa tahun ini, kemarin, 2 tahun yang lalu itu ya sama aja kan. Maka kayak kemudian yang disampaikan oleh apa itu Sayyid Alwi Al-Maliki itu kalimat yang selalu saya ingat, bahwa kita ketika di akhir puasa itu kemudian kita ngerasa sedih itu bohong, mas saya begitu. Wong kita hari ini tuh menghitung kok, kita puasa, oh ini hari raya berarti kurang 22 hari ya, kayak kan begitu kan. Ya, betul. Artinya bahwa puasa tahun ini, tahun kemarin dan seterusnya itu sama. Yang perlu untuk kita sedihkan adalah apakah kemudian puasa ini memang benar-benar mampu merubah takwa kita. Itu berkaitan dengan distraksi itu tadi itu. Kalian ngerasa nggak kalau kemudian akhir-akhir ini itu kita nggak sering lagi bahwa scrolling medsos itu menjadi sebuah kebiasaan yang kemudian tanpa kalian sadari. Ngerasa nggak seperti itu? Bahkan pada suatu yang random, Mas Amir, kita itu bisa loh kemudian nonton YouTube, scrolling itu bisa. Wong pada saat kuliah dengerin temannya presentasi ada scrolling itu bisa. Ayo siapa ini? Ayo, ya. Ngobrol sama temen, Iya. Scrolling, hilang substansi ngobrolnya, scrolling HP. Bahkan yang lebih parah, random itu, ketika kemudian naik kendaraan di lampu merah dengan sepersekian detik kita masih sempat kemudian scrolling. Itu gak cuma yang bawa mobil, yang bawa motor itu scrolling. Dan saya sering mengamati hal seperti itu. Artinya kemudian hampir kayak menjadi sebuah candu yang kemudian itu sangat sulit untuk dihilangkan. Nah, ketika kita berbicara tentang distraksi, sebenarnya yang lebih berbahaya dari itu adalah brain rot, pembusukan otak. Pembusukan otak, dan salah satu penyebab utama pembusukan otak itu adalah ketika kemudian kita terpapar sampai pada tahap kemudian menjadi candu kita terhadap scrolling di dunia medsos. Dan rata-rata kemudian ketika kita itu scrolling gitu yang menjadi bagian daripada penyebab distraksi itu adalah konten-konten yang nggak terlalu bermanfaat, konten TikTok yang FYP, konten pendek kayak gitu. Ya, ini berbeda dengan yang disampaikan oleh Pak Amar tadi itu. Ya memang dua sisi mata uang ya. HP medsos itu tidak kemudian melulu menjadi sesuatu yang negatif, tapi juga bisa menjadi sesuatu yang positif. Ya minimal mahasiswa bikin makalah dia googling dari HP, nah gitulah misalkan. Iya, betul sekali. Kenapa kemudian itu terjadi? Distraksi itu yang kemudian menyebabkan brain rot, pembusukan otak itu yang pertama itu sistem otak kita, Mas Amir, itu ada yang namanya reward system. Reward system itu begini, otak kita itu cenderung kemudian dia akan berusaha mendapatkan hadiah, mendapatkan kesenangan secara cepat dan instan gitu. Saya misalkan aktivitas seperti membaca, kemudian berolahraga, ngobrol dengan teman yang interaktif, itu sesungguhnya sesuatu yang pada impact-nya itu bisa menyebabkan peningkatan kualitas diri kita, menyebabkan kesenangan kita, fresh buat kita. Setelah olahraga kita fresh, setelah kita ngobrol kayak gini dengan tema yang terstruktur, tematik itu fresh. Tapi kemudian otak lebih memilih bagaimana kemudian saya bisa mendapatkan kesenangan, kebahagiaan itu dengan cara yang cepat dan instan. Ya scroll itu tadi. Nah, kebiasaan kita untuk kemudian mendapatkan kesenangan secara cepat dan instan itulah yang kemudian itu menyebabkan distraksi buat kita. Kita kemudian menjadi tidak fokus terhadap apa yang mau kita kerjakan. Iya, Bapak. Kalian pernah sadar nggak ketika kemudian besok mau presentasi kemudian belajar makalahnya, niatnya buka HP karena di soft file, tapi kemudian yang dilihat bukan makalahnya, lihat Facebook, lewat Instagram, TikTok, sampai kemudian lupa saya tadi mau ngerjakan apa ya. Distraksi itu namanya. Yang kedua, ada yang namanya coping mechanism. Jadi kerja otak itu
punya kemampuan untuk bagaimana kita lari dari kenyataan. Lari dari kenyataan maksudnya begini, tatkala kemudian kita galau, kita kecewa, kita ngerasa nggak mood, maka otak kita akan bergerak bagaimana kemudian perasaan-perasaan ini itu bisa kembali. Nah, dia akan memilih sesuatu yang instan dan cepat atau sesuatu yang lambat tapi mendalam. Ketika kemudian kegalauan itu muncul, keresahan itu muncul, boring itu muncul, maka yang dia lakukan adalah tanpa dia harus berargumentasi pada dirinya sendiri, dia memilih sesuatu yang instan dan cepat. Padahal harusnya yang dia lakukan adalah dia melakukan sesuatu yang lambat dan mendalam. Contohnya apa? Olahraga, membaca buku dan lain sebagainya. Itu yang kemudian menyebabkan kita distraksi itu tadi. Dalam konteks bulan Ramadan, ya bagaimana kemudian apakah distraksi itu bisa untuk diantisipasi? Bisa. Artinya bagaimana kemudian dalam bulan Ramadan ini orientasi bahwa sesuai dengan ayatnya bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam wa ma kutiba alal ladzina muttaqun. Takwa di akhir ayat itu ada korelasi yang namanya dengan amal solehah. Jadi bagaimana kemudian kita bisa menjadwalkan sedisiplin mungkin, sepadat mungkin dalam bulan Ramadan ini seluruh aktivitas yang kita gunakan itu bermuara dari rasa iman yang kemudian goalnya itu adalah takwa. Itu salah satu cara kemudian kita menghilangkan atau mengantisipasi distraksi yang itu sudah menjadi hampir kebiasaan kita dari media sosial. Yang kedua adalah bagaimana kemudian kita bisa mencoba untuk memaksakan diri kita melakukan sesuatu yang lambat tapi mendalam, membaca buku, olahraga, mentargetkan katakanlah dalam satu hari itu kita bisa membaca berapa buku, atau kemudian dalam konteks misalkan keistiqomahan kita membaca Al-Quran, mentargetkan dalam satu Ramadan ini kita bisa khatam katakanlah 1 juz, maka satu hari itu adalah 1 juz, kita bagi pada setiap salatnya. Itu bagian-bagian cara yang bisa kita lakukan untuk bagaimana kemudian kita tidak terdistraksi dari aktivitas kegiatan ibadah Ramadan dengan scroll di media sosial. Saya pikir itu mukadimahnya Mas Amir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangannya dong, luar biasa pada pagi hari ini. Baik, seperti banyak sekali ya. Seperti banyak sekali. Tapi Bapak, kemudian yang muncul pertanyaan adalah bagaimana kita mampu menjaga indera kita, mata dan juga kuping kita, terutama ya mata dan telinga kita, serta pikiran kita ketika distraksi itu hanya sejauh sentuhan tangan di ponsel itu tadi. Sebenarnya penyebab distraksi itu nggak cuma gadget lagi ya. Gadget gitu. Ya. Teman itu juga menjadi bagian daripada distraksi. Kita mau ngerjakan tugas kemudian diajak teman ngobrol, itu bagian daripada penyebab distraksi itu. Artinya tidak semua momentum yang kemudian itu bisa kita katakan bahwa ini pengalihan dari apa yang menjadi fokus kita. Ketika kemudian kita fokus pada pekerjaan kita, kemudian ada teman datang ngajak ngobrol dan kita memilih ngobrol, maka kita memilih distraksi untuk itu. Kita kemudian keluar dari fokusnya. Tapi ketika kemudian kita lagi makan bersama bareng-bareng bukber gitu, kemudian ada kita mojok sendiri ngobrol, itu justru distraksi yang kemudian dia lakukan di sana itu. Bagaimana kemudian cara mencintai itu? Saya pikir ya situasional ya Mas ya. Artinya sekali lagi bagaimana kemudian kurikulum yang sudah kita bikin selama Ramadan ini, target-target yang mau kita capai itu benar-benar kemudian menjadi catatan penting kita untuk benar-benar dapat kita realisasikan dan kita wujudkan. Itu yang pertama. Walaupun kemudian juga tidak lepas daripada yang namanya gadget ini. Artinya bahwa ini hanya sebagai alat. Orang kemudian bisa tadarus tidak harus dengan membawa mushaf, tapi juga ada dia bisa tadarus lewat handphone ini. Orang kemudian matlaah kitab juga tidak harus dengan kitab, tapi ada di sini. Artinya memang sekali lagi keseriusan kita dalam kita fokus pada apa yang menjadi target kita.
Penyebab distraksi itu ada dua, ada secara internal dan secara eksternal. Secara internal pada diri kita sendiri, secara internal rasa malas kita itu secara internal. Secara eksternal ya tadi gadget, teman dan lain sebagainya. Gadget ya hal yang bisa kita lakukan adalah memilih gadget ini. Bagaimana kemudian, contoh misalkan satu hari saya sendiri misalkan contoh, gadget saya dan semua gadget yang ada di rumah itu mulai dari jam 9 malam dia harus off notif. Itu bagian dari cara saya biar tidak terganggu seluruh aktivitas saya bersama dengan keluarga, istri saya sampai dengan besok pagi jam 6 jam 7 saya coba ngecek seluruh notif yang ada di situ. Itu bagian cara-cara saya bagaimana kemudian saya tidak tergantung dengan yang namanya gadget ini. Jadi tidak semua notif harus kita nyalakan. Notif penting saja, misalnya notif WhatsApp, notif email, itu aja yang kita butuhkan. Dan kemudian notif Shopee dinyalakan, notif IG dinyalakan, notif TikTok dinyalakan, nggak akan bisa lepas itu. Jadi memang keseriusan kita, artinya kita bisa memilah dan memilih mana sih yang kemudian ini penting buat kita, bukan suatu yang receh, yang sampah, yang itu hanya menyejali kita dengan hal-hal yang tidak penting dan tidak akan ada gunanya untuk mengkrit kemampuan kita meningkatkan kualitas diri kita. Gitu. Luar biasa. Baik, terima kasih luar biasa pemateri pada sore hari ini. Tepuk tangan luar biasa dong kepada 3 pemateri kita. Ada Bapak Muhammad Ali, ada Bapak Amarudin dan juga Bapak Eko Sigit. Ini kita sudah masuk ke sesi yang terakhir Bapak, closing statement dari penjenengan semuanya. Kami minta pertama kali dari Bapak Amarudin terlebih dahulu, nanti diteruskan Bapak Eko, terakhir Bapak Muhammad Ali Sodik. Kami persilahkan kepada Bapak Amarudin untuk memberikan closing statement terbaik. Closing statement saya untuk podcast di sore hari ini luar biasa. Luar biasa. Juga istimewa. Dan jangan lupa tetap jaga keabsahan puasa kita baik secara fikih dan secara hakiki. Kata Nabi, rubako imin laisa hadu ilal apa itu, intinya gini, banyak orang yang beribadah di malam hari tidak mendapatkan apa-apa kecuali bagiannya hanya payah, dan banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan bagian pahala ataupun apa kecuali haus dan dahaga. Maka sebenarnya puasa kita jangan terpancang pada fikihnya, tapi juga ruh dari puasa itu sendiri. Ruh dari puasa itu sendiri. Nilai dari puasa itu sendiri. Tepuk tangan dong untuk Bapak Amarudin kita. Baik. Selanjutnya closing statement sore hari ini Bapak Eko Sigit. Yang pertama, hostnya luar biasa. Ya, karena ini pilihan langsung dari Bapak Dr. Khalid Tahiri. Hostnya keren. Yang kedua, buat teman-teman mahasiswa dan mahasiswi, hari ini yang lagi menjadi kajian itu adalah problem komparatif sosial. Jadi media sosial hari ini, ya sesuai dengan tema yang saya sampaikan Mas Amir, itu yang kemudian selain brain root yang itu sangat berbahaya sekali karena bisa mengurangi daya konsentrasi kita, memori kita, kritis kita dan lain sebagainya, adalah komparatif sosial. Bagaimana kemudian anak-anak sekarang Gen Z, nggak tahu kalian ini masuk Gen Z apa Gen Alpha ya? Gen Z. Itu dia kemudian menjadikan standar sebuah kesuksesan itu highlight-nya orang lain tanpa kemudian dia mengetahui behind scan-nya kita. Dulu, zaman dulu kita membandingkan untuk menjadi lebih baik gitu, itu paling cuma orang sekitar kita 4, 5, 10 orang di sekitar kita. Ada teman-teman di sekitar kita yang kemudian dia pintar, dia sukses, ya itu menjadi perbandingan kita. Tapi hari ini dengan media sosial yang ada, itu di seluruh dunia
Dan yang kemudian kita lihat adalah highlight mereka di media sosial, tanpa kemudian kita flashback ke diri kita behind second kita. Maka menurut saya yang adalah jangan lakukan itu, bahwa yang terpenting adalah menjadi terbaik pada versi kalian sendiri-sendiri, tanpa membuat sebuah perbandingan dengan orang lain di luar sana yang kita nggak tahu kehidupannya seperti apa. Karena kehidupan media sosial itu yang highlight seperti itu kita nggak tahu itu faktanya seperti apa. Maka ada namanya dunia nyata dan dunia tidak nyata itu. Tidak nyata. Maka sekali lagi yang terpenting buat kita adalah menjadi versi terbaik diri kita, tanpa kemudian harus membandingkan hidup kita dengan orang lain yang ada di luar dunia sana. Gitu. Terima kasih. Menjadi versi terbaik diri kita. Tepuk tangan yang luar biasa. Betul katanya. Ya, closing statement yang terakhir sore hari ini dari Bapak Dr. Muhammad Ali Shodiq. Saya senang melihat inovasi dari mahasiswa. Hostnya ini nggak berani ya. Nggak berani. Ini sebenarnya luar biasa. Nggak berani. Aduh. Tema seperti ini bisa dinikmati oleh seluruh mahasiswa, tetapi nanti juga harus ada yang memikirkan tentang tema-tema analisa sosial, ansos. Banyak yang harus dikaji oleh para aktivis mahasiswa, karena ini kan himpunan mahasiswa PAI toh. Nah, banyak yang harus dikaji melalui kegiatan kemahasiswaan. Salah satunya adalah yang sekarang ini perlu mahasiswa kaji terkait dengan bagaimana problem pendidikan di Indonesia, problem pendidikan yang sifatnya baik SDM, baik prasarana dan sarananya yang ada, baik program-program pemerintah, tidak apa-apa dikaji. Kalau seperti ini podcast bagus, cuma nanti harus ditambahkan dengan tulisan, ya toh? Siap, tulisan Pak. Upload verbalkan. Nah, luar biasa. Ya, selamat bagi prodi PAI yang sudah secara perdana ini ya. Siap, terima kasih perdana, Bapak. Podcast. Tahun kedua ya. Ya, podcast. Jadi gunakan kesempatan itu yang lebih baik ya. Tapi nanti saya tunggu tulisannya untuk ya ansos tadi, penting itu. Jangan mengambil tema yang sifatnya intern kampus, nah, ya toh. Siap. Nah, keluar karena nanti dikonsumsi oleh banyak publik ya. Gitu ya. Lanjutkan ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Muhammad Ali Shodiq. Baik, kita harus keluar teman-teman, harus analisis sosial kita harus tinggi teman-teman. Jadi tidak hanya mahasiswa yang terkutik di dalam satu kampus, tapi kita ranahnya lebih lebar dan lebih luas daripada itu. Baik, terima kasih pemateri kita, ketiga pemateri pada sore hari ini. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk ketiganya. Baik teman-teman, puasa di era distraksi dan penuh dengan scroll medsos hari ini, kita butuh healing. Karena pada akhirnya healing terbaik bukanlah tentang sejauh mana kita pergi, melainkan sejauh mana kita mampu pulang ke dalam diri dan juga mendekat kepada Sang Ilahi. Baik, demikian podcast pada sore hari ini. Saya Muhammad Amiruddin Hasim beserta mewakili seluruh kru yang bertugas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.